Siapa? Lagi-lagi soal polisi dan pungli. Belakangan, dua hal itu hangat jadi omongan publik setelah sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan ulah dua oknum aparat penegak hukum melakukan pungutan liar atau pungli terhadap seorang sopir di wilayah Jakarta. Sungguh ironis, apalagi dilakukan oleh penegak hukum dengan panji melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tanpa menjadikannya pemakluman, pungli sebenarnya bukan barang baru di negeri ini. Upaya pemberantasannya terbang tenggelam sejak era Orde Baru. Lantas seperti apa sejarah pungli dan bagaimana cara mengatasinya? Rekam saya ya? Iya, saya pengen tahu aja. Iya, kalau saya manusia. Kita meraku salah, Pak. Maaf, Pak. Minta kebijaksanaannya. Oh, yang ini nih lampu merah apa sih? Apa? Ini ya. Ya, kamu nggak direkam nggak mau ya? Kalau salah ya Mau. salah. Saya ditilang sama polisi yang gak sopan. Iya, kok nggak sopan? Mengutip majalah Paraikate terbitan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Sulawesi Selatan, walau prakteknya sudah terjadi jauh sebelumnya, istilah pungli baru dikenal mulai tahun 1977. Dr. Syarif Mahya dalam buku Krisis Pemerintahan, esai tentang politik kebijakan dan urusan publik tahun 2019 menjelaskan, pungli adalah upaya yang dilakukan aparat pemerintah untuk meminta imbalan atau uang tambahan di luar biaya resmi yang dikeluarkan pemerintah. Di masa kini pungli dilakukan saat sedang melayani masyarakat, seperti pengurusan perizinan, pembuatan KTP, pembuatan SIM, dan sebagainya. Tindakan pungli akhirnya menjadi alat untuk mencari penghasilan tambahan di luar upah resmi. Dari pengertian tersebut, sadar atau tidak, bisa saja kita pernah mengalami yang namanya pungli. Namun praktek korup ini sebenarnya sudah ada berabad-abad lalu di bumi Nusantara meski jumlahnya kecil. Sejarawan Ong Hok Ham dalam buku Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang tahun 2018 menyebut pungli mulai tercatat sejak abad ke-13. Asal mulanya dari sistem pembiayaan tradisional Kerajaan Majapahit, Mataram, hingga kerajaan lain di Nusantara. Pungli langgeng karena pejabat dalam kerajaan tradisional tak digaji oleh raja. Raja hanya memberi pejabat tanah dan sejumlah petani atau hak-hak untuk memungut bea cukai. Sesudahnya pejabat itu meminta denda atau upeti ke rakyat. Dari sumber keuangan inilah urusan jabatan dibiayai. Kebiasaan pungli kian awet kala sistem tanam paksa diresmikan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bos pada 1830. Aturan itu mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan teh. Kebijakan itu pun menjadi ladang subur berlangsungnya aksi pungli. Aliran duit pungli deras mengisi kantong para bupati dan kas kerajaan Belanda. Masih di masa kolonial, Sri Margana dalam buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia tahun 2016 mengutip penuturan seorang komisioner VOC, Dirk van Hogendorp, yang menyaksikan sendiri aksi-aksi pungli pejabat VOC. Pungutan yang diambil itu banyak berasal dari denda barang yang melampaui batas milik orang-orang Cina dan Jawa, keuntungan penjualan opium, hadiah-hadiah, dan sebagainya. Praktek pungli terus mengakar dan menyebar di seluruh sendi kehidupan warga. Di masa pemerintahan Presiden Soeharto, upaya pemberantasan pungli pernah dilakukan. Pada 1977, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kaskop Kamtib gencar melancarkan operasi tertib, yang sasaran utamanya adalah pungutan liar. Penerbitan pungli saat itu disebut juga dengan usil, alias uang siluman, yaitu uang yang disimpan dalam jangka waktu tertentu untuk dana taktis kantor. Pemberantasan pungli pun masih terus berlangsung hingga kini. Di tahun 2016 misalnya, pemerintah membentuk Satgas Cyber Pungli yang tugasnya membantu pemerintah memberantas pungli. Hasilnya, dalam laporan operasi tangkap tangan, Satgas Cyber Pungli pada periode Agustus 2021 mencapai 947 kasus. Total tersangkanya mencapai 1.142 orang dengan jumlah barang bukti mencapai Rp67.764.500. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch atau ICW pada 2021, dari total 533 penindakan kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp29,4 triliun, nilai gratifikasi alias pungli terdata Rp218,5 miliar. Selain itu, dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada Juni 2023,
fenomena pungli merupakan pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan Polri. Dalam laporan tersebut, sebanyak 10,1% responden menyatakan jika pemberantasan pungli jadi hal utama yang perlu dibenahi Polri. Jika pungli dianggap meresahkan, lantas bagaimana upaya menghentikannya? Mencegah pungli dalam hal birokrasi bukan tak mungkin, asalkan aparat punya keinginan mengubah serta melayani warga. Menurut Juni Syafrin Yahya, dalam buku Say No to Korupsi tahun 2012, sejumlah hal pencegahan pungli, diantaranya peningkatan pelayanan publik serta memangkas birokrasi, penegakan hukum tanpa pandang bulu, edukasi ke masyarakat, membiasakan budaya antri, dan inspeksi berkala terhadap sebuah kebijakan. Walakin, pemberantasan pungli sendiri tak dapat dilakukan sepihak. Perlu integrasi antara warga dan pemerintah untuk mencapai hasil yang optimal. Apapun bentuk dan jumlahnya, pungli merupakan bentuk pelanggaran hukum. Pencegahannya dapat dimulai dengan kesadaran diri sendiri untuk tidak memberi atau meminta pungutan tak resmi sebagai uang pelicin. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Setuju nggak kalau Indonesia bisa bebas pungli?